Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga pada pagi hari ini anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini anak-anak bisa mengikuti pembelajaran mata pelajaran fikih dengan penuh semangat. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang ayo sholat sunnah rawatib. Nah, salah satu amalan yang bisa kita lakukan dalam menyempurnakan amalan dari ibadah wajib kita yaitu sholat wajib atau sholat fardu adalah amalan-amalan sunnah. Jadi amalan sunnah itu sifatnya untuk menyempurnakan dari kekurangan-kekurangan atas kewajiban-kewajiban kita. Ya, jadi sifatnya penyempurna. Nah, termasuk ibadah dalam sholat yang dilengkapi dengan sholat sunnah, yaitu dengan sholat sunnah. Jadi untuk melengkapi kekurangan sholat fardu kita, maka kita disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah. Nah, tentu di antara kalian pasti sudah ada yang pernah untuk melaksanakan sholat sunnah yang kali ini akan kita pelajari, yakni sholat sunnah rawatib. Nah, amati gambar yang ada ya di layar kalian. Tuh, ada orang yang melakukan sholat, ada orang yang menunggu sholat. Itu biasa kalian temui manakala kalian melakukan sholat berjamaah. Itu ada yang orang melakukan sholat sendiri sebelum atau sesudah melakukan sholat fardu. Nah, itu yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Nah, tujuan pembelajaran kali ini agar anak-anak mampu untuk menjelaskan sholat sunnah rawatib dan ketentuan-ketentuannya. Yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk agar anak memiliki sikap rajin sholat sunnah rawatib. Nah, apa itu sih sholat sunnah rawatib itu? Mari kita pelajari bersama. Nah, sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Artinya apa? Sholat di antara sholat fardu. Baik ini dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, ini yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib tadi ada yang dilakukan sebelum dan ada yang dilakukan setelah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu ini dinamakan dengan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan yang dilakukan sesudah sholat fardu itu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah atau sesudah sholat fardu. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana hukum mengerjakan sholat rawatib ini ya? Karena disebut sebagai sholat sunnah rawatib, maka hukum dalam mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah. Sunnah itu bagaimana ya? Bila dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan apabila ditinggalkan, tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka tidak mendapatkan dosa. Akan tapi rugi di manakala kalian tidak melakukan sholat sunnah
rawatib ini karena tidak mendapatkan pahala sekaligus tadi tidak bisa menyempurnakan sholat kita yang kurang sempurna. Jadi sholat sunnah itu digunakan untuk menyempurnakan kewajiban kita atas sholat fardu yang tidak sempurna. Nah, ketentuan sholat sunnah rawatib ya. Sholat sunnah rawatib ini ada yang sering dilakukan Nabi Muhammad, ada yang jarang dilakukan Nabi Muhammad. Jadi sunnah itu ada yang sering sekali dilakukan Nabi Muhammad, ada yang jarang untuk dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan Nabi Muhammad ini disebut dengan sholat sunnah mu'akkad. Ya. Artinya mu'akkad itu bagaimana? Sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Ya. Karena eksistensi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad atau saking seringnya Nabi Muhammad untuk melakukan sholat sunnah rawatib tersebut, maka ini disebut sholat sunnah mu'akkad. Ini sangat dianjurkan sekali. Nah, sedangkan yang dilakukan Nabi Muhammad jarang dilakukan, walaupun pernah juga, akan tapi jarang untuk dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu disebut dengan sholat sunnah ghairu mu'akkad atau tidak ditekankan untuk mengerjakan. Selanjutnya, nah, sholat sunnah rawatib yang mu'akkad. Sholat sunnah rawatib yang mu'akkad ini yang bagaimana ya? Yang dilakukan ya, yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib mu'akkad yaitu sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari. Jadi Nabi Muhammad ini sering melakukan sholat sunnah 12 rakaat dalam satu hari seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sabara ala nisna asyarata rak'atan minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannah arba'i raka'atin qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qablal fajar." Nah, barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 2 rakaat dalam satu hari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. Jadi Allah sudah mempersiapkan untuk kalian, manakala kalian melakukan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, kalian akan dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di surga. 12 rakaat itu meliputi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari hadis tersebut kita dapat mengetahui ya 5 macam sholat sunnah rawatib yang mu'akkad, yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena seringnya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa saja tadi? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad atau sholat sunnah yang tidak begitu dianjurkan karena jarang Rasulullah ini mengerjakan sholat sunnah ini. Ya. Apa saja itu?
sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad, yang pertama 4 rakaat sebelum duhur. Artinya apa? Ya, ini 2 rakaat pertama, 2 rakaat pertama ini termasuk apa? Sunnah muakkad tadi. Terus ditambah 2 rakaat berikutnya. Nah, ini yang termasuk ghairu muakkad. Jadi melakukan 4 rakaat sebelum duhur itu ghairu muakkad atau tidak dianjurkan walaupun sunnah, ya. Yang kedua 4 rakaat sesudah duhur. Jadi tadi sebelum, sekarang sesudah, ya. Yakni 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad dan 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad, ya. Yang ketiga apa? 4 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum isya. Ini apa? Sunnah ghairu muakkad. Jadi anak-anak disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah rawatib, ya. Sholat sunnah yang mana yang harus dipilih, ya? Yang harus dipilih adalah sholat sunnah yang muakkad atau yang dianjurkan, sangat dianjurkan karena seringnya Rasulullah SAW itu melakukan, ya. Bagaimana kalau kita melakukan sholat sunnah yang ghairu muakkad, yang tidak dianjurkan? Tidak apa-apa, walaupun lebih baik melaksanakan yang muakkad, ya. Karena sama-sama akan mendapatkan pahala. Tak kira itu untuk pagi hari ini. Nah, selamat belajar di rumah bersama ayah dan bunda di rumah. Dari saya, apabila ada pertanyaan, ya, nanti bisa disampaikan di grup kelas. Dari saya, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.